Jadi mengenai podcast itu benar-benar harus teliti banget. Yang mau kita bongkar, ingat bagaimana caranya lu bisa menanamkan satu konten di 10 detik pertama itu adalah nyawa lo. Gue ulang sekali lagi, ada yang baru gabung nih berarti kan. Gue ulang sekali lagi, cepet aja nih depannya nih. Di materi kali ini gue akan bahas di podcast bagaimana caranya orang gak boring, bagaimana caranya orang stay dengerin podcast lu dari awal sampai akhir, bagaimana caranya juga orang tuh begitu masuk ke dalam podcast lu 10 detik pertama itu trik buat mereka stay. Jadi podcast itu kalau mereka cabut, penonton cabut atau pendengar cabut, ada dua permasalahannya. Memang lu cara mengangkat temanya itu nggak benar. Oke, dan yang kedua, padahal temanya lagi anget banget, lagi bagus banget, tapi kenapa viewsnya dikit? Karena di 10 detik pertama lu nggak bisa ngambil atensi dia. Dan itu ada teknis ya yang bernama TOM, top of minutes or top of hour. Nah, mungkin lo baru denger nih di sini istilahnya nih. Nah, itu dia, memang ada tekniknya, teman-teman. Lalu di materi kali ini gue akan ngasih tahu juga bagaimana cara pengambilan tema-tema yang diminati oleh konsumen atau audiens sehingga views banyak, mengundang banyak followers dan lain-lainnya. Oke, kita mulai masuk ya podcast tadi. Gue sambil berjalan. Next. Ya, 4 kriteria podcaster atau radio announcer itu ada 4P, yang dimana 4P di sini adalah, nah ini teman-teman, lihat nggak di sini? Oke, ada power, passion, persuasif, premise. Power itu terkait sama omongan kita, micingnya benar, tidak naik, tidak tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, stabil. Tergantung sikon ya. Memang ada yang harus lo tone down, tapi pace tetap rapet. Bro, izin bentar bro, itu lo di suara lo yang di room 2 nggak ada ya? Oke, sorry. Ada ya? Masuk ya? Oke, sip. Oke. Tadi masuk ke mute. Ya. Oke. Jadi podcaster harus paham mengenai 4P ini. Berpower, micingnya jelas. Tidak geser ke kanan, tidak geser ke kiri, atas, bawah. Konsisten, stabil. Nggak harus teriak-teriak, tapi berpower. Bukan teriak, tapi power. Beda loh. Ya. Jadi benar-benar harus paham betul. Oke, teman-teman. Lanjut. Passion. Lu harus memiliki passion, lu harus mencintai. Nah, ada persuasif, ada premis. Kita kupas satu persatu aja, teman-teman. Sebentar deh. Ya, mati yang room 2. Ntar gue sambil masuk lagi handphone gue. Bentar. Oke. Nah, sebentar ya. Di yang handphone di room 2 gue keluar nih handphonenya. Sambil jalan pelan-pelan. Oke. Power tuh apa? Nah, ini kita kupas bareng-bareng ya. Kita buka. Nah, yang di room 2, bentar. Gue udah ini belum sih. Gue coba itu loh. Oke. Power itu terkait sama energi, kekuatan, semangat. Jelas. Segini ya segini. Nah, karena ngaruh. Lo dengerin satu podcast, kalau penyiarnya atau podcasternya nggak jelas di micingnya, udah males. Oke, paham ya? Udah males tuh. Orang-orang udah kayak, aduh apa sih gitu. Itu P yang pertama. Oke, energi, kekuatan, semangat. Semangat juga bukan teriak-teriak teman-teman ya. Ini bedain, kemarin juga kita belajar podcast juga kayak gitu tuh. Ya kan, teriak-teriak lah buat voice over, padahal semangat beda. Beda. Itu teriak-teriak, nggak jelas, ntar berantakan outputnya. Oke. P yang ke, ntar ya bro ya, gue sama jalan ya. Ini yang ke ini ke ini nih. Di room 2 tolong sabar bentar ya. Iya, bentar ya. Coba kalau gue pakai mic di sini bisa nggak? Di sini masuk nggak suaranya? Bentar. Cek. Ada? Sip, aman. Aman ya. Oke, gue pakai mic yang di laptop aja. Oke, teman-teman. Nah, jadi P yang pertama adalah power. Power itu terkait sama energi. Oke. Kita yang menuju ke yang kedua, passion. Apa itu passion? Bukan fashion ya, tapi ini passion. Oke, passion itu adalah kecenderungan, ada gairah menguasai. Dalam artian menguasai bidang tertentu. Nah, kalau yang di sini kita bahas mengenai podcast, ya udah, lu dalamin dulu, lu cinta dulu sama podcast, gitu istilahnya. Lu cinta dulu sama dunia penyiaran. Itu dulu deh yang penting. Nah, nanti passion akan keluar, teman-teman. Oke, lu cinta dulu sama dunia penyiaran, dunia podcast, dan lain-lainnya. Oke, nah P yang ketiga, nah ini yang paling penting nih teman-teman. Sebetulnya dari public speaking juga udah ada nih beginian. Persuasif, lu menjadi podcaster, gimana caranya lu harus bisa yang namanya meyakinkan orang.
Persuasif, perhatikan teman-teman, persuasif plus TOH atau TOM di 10 detik pertama, udah, insya Allah pendengar ngalir sampai akhir, insya Allah. Paham? Nah, oke ya, jadi tar feedback. Persuasif yang dimaksud itu adalah bagaimana caranya meyakinkan, mempengaruhi, menggiring opini, mengajak, dan lain-lain. Suara round 2 aman ya bro? Aman, insya Allah. Oke. Ya teman-teman ya. Jadi ini tuh harus kita udah punya dulu. Jadi nggak bisa kita ngalir, ada podcast yuk bikin yuk. Enggak kayak gitu aturan mainnya. Gitu. Lo harus bisa dulu, harus gimana caranya meyakinkan seseorang. Nah nanti di ujung ada nih dasarnya dulu teman-teman. Di ujung ada tekniknya, persuasif dalam pas kita siaran gimana, pas segala macam. Ini dasarnya dulu. Nah yang keempat adalah premis, dasar pemikiran, asumsi. Gimana caranya lo ngomong sampai pendengar bilang, oh ya juga ya. Landasan atau dasar pemikiran itu premis. Makanya kalau kita ambil libronya stand up comedian itu dituntut untuk ada premisnya mana. Radit selalu nanya kayak gitu tuh. Panji juga selalu nanya kayak gitu. Gitu. Asumsi, kesimpulan yang ditarik bahwa pendengar jadinya oh iya ya. Nah, salah satu triknya adalah ya tadi, misalnya lo ngomong sesimpel, kalau mau belajar sesimpel kayak setuju dong, itu udah bagian dari premis. Paham nggak? Jadi lo meyakinkan seseorang, lo persuasif dulu, ya kan? Jadi begini, ada storytelling di situ. Bagaimana cara mempengaruhi orang-orang dengan tambahin kata kayak sejujurnya teman-teman, mayoritas orang-orang yang berpuasa, nah itu udah mulai masuk persuasif. Ada kata sejujurnya, ada frasa sejujurnya ya, atau diksi sejujurnya, mayoritas orang, semua sepakat, semua setuju, sebagian orang juga happy, sebagian orang juga. Nah, itulah frasa-frasa penguat dalam persuasif. Jadi lo harus belajar juga tuh teman-teman. Makanya di podcast kita nggak bisa ngalir-ngalir gitu aja, karena susah. Nah, orang-orang cuma satu arah, apalagi yang audio doang ya. Itu berat banget tantangannya. Makanya ada istilah kaidahnya tuh, penyiar radio 99% bisa bawain jadi presenter TV. Tapi presenter TV belum tentu bisa siaran. Yang benar loh ya, tanda kutip ya. Makanya rata-rata host-host di TV, kita nggak ngomong pelawak-pelawak komedian yang secara visual ya, tapi yang host-host di TV yang secara presenter dalam tanda kutip, itu mayoritas dia ngambil dari radio pasti. Kayak gitu. VJ tuh 99% penyiar. MTV dan lain-lainnya, mereka ngambil dari situ. Yang disuruh casting dari VJ MTV, anak-anak radio diteleponin. Serius. Gitu. Karena memang sudah terlatih tertantang, dia tanpa ada visual, gimana caranya orang persuasif. Kalau sekarang udah enak ya, udah ada visual, podcastnya apa segala macam ya. Walaupun tetap ada kayak gitu-gituan nih, meyakinkan, mempengaruhi. Dari situ, pas tambahin untuk dasar pemikiran atau asumsi atau kesimpulan, tambahin tuh kata-kata bumbu-bumbu. Sampai akhirnya dia berpikir bahwa, oh iya juga ya. Itu udah berhasil di situ. Ini 4 ini berurutan, udah aman deh. Itu dulu latihan deh. Gimana cara orang mengambil kesimpulan? Boleh nggak bang dengan ngambil kesimpulan orang tapi dengan bahasa kesimpulan? Boleh. Kayak gimana tuh contohnya? Pernah nggak lu dengar kayak penyiar atau podcaster, the conclusion is, kesimpulannya adalah, nah dia tuh meyakinkan lagi tuh agar orang-orang mengambil asumsi di situ. Oh gitu ya. Nah titik di situ. Penyiar kayak gitu tuh. Nih gue kasih bocorannya itu. Boleh nggak ada kesimpulan tuh tulisannya? Tapi kita ngomong kesimpulan, iya boleh. Makanya rata-rata penyiar, nih berarti kesimpulannya adalah gini teman-teman. Itu udah mulai agree tuh di situ pendengar. Nah coba ulas lagi deh. Teman-teman memenuhi syarat ini nggak? Kalau memang sekarang dirasa pantesan view gue dikit, jangan-jangan pas udah ketemu ini, iya juga ternyata ada begini-beginian ya. Ya iya memang. Coba aja pikir-pikir, udah menjalankan ini belum? Ini padahal dasar loh. Karena kriteria podcaster atau radio announcer. Oke, next. Kita mulai jalan lagi. Yang berikutnya, nah ini yang pernah kita bahas juga kemarin, 5W1H. Tapi kita mulai kerucutkan apa itu ya, kalau untuk di podcast, what? Jadi penyiar yang suka mati kata, buntu, mau ngomong apa segala macam. Jadi di sini 5W1H-nya harus jelas kalau penyiar. What-nya itu harus jelas, acaranya apa, programnya apa. Tapi lucunya, nanti kita bahas nih, di podcast kadang orang melampaui batas sehingga lewat dari 10 detik pertama. Nah lo,
Dia ngejelasin panjang lebar. Perhatikan teman-teman di sini. Berapa banyak orang-orang atau podcaster yang udah ngejelasin nama programnya panjang di depan. Boring. Makanya ada istilahnya 10 detik nyawa pertama diganjel sama TOM atau TOH. Top of minutes atau top of the hour. Kalau kita ngomongnya sebenarnya kalau pronounce grammar, top of the hour. Tapi kalau anak-anak podcaster atau anak radio, top of hour aja langsung TOH. Atau podcast yang bermenit-menitan, 15 menit, 20 menit, ngomongnya top of minutes. Nanti kita bahas ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah who. Lo lagi ada ustadz apa enggak, atau ada narasumber atau enggak, atau ada partner atau seperti apa, kasih tahu. Kayak gitu. Kalau bervisual, cukup nulisin nama. Jangan ada redundant atau repetition. Pernah nggak teman-teman, gue setiap buka podcast ngomong, oke lanjut lagi bareng sama gue Diriansyah. Lah. Bukan gara-gara gue gengsi apa segala macam sosok idealis, enggak. Gue nggak pernah nyebutin nama gue. Kenapa? Teman-teman sadar nggak? Karena di layar itu ada namanya. @Diriansyah, hashtag teleponan sama ini. Gue nggak pernah. Oke, balik lagi teman-teman bareng sama gue Diriansyah. Cek kalau ketemu videonya. Kenapa? Karena gue sangat jagain itu. Ada redundant, udah ada nama, ngapain lo ulang lagi pengucapannya? Karena di radio itu seketat itu jagainnya. Jadi hati-hati kalau ada pengulangan redundant, turunannya dragging. Nah ini loh teman-teman dasar-dasarnya. Dragging itu apa sih? Jadi orang-orang drag, nyeret. Jadi kayak aduh boring. Nah itu pemicu-pemicu drag, pemicu-pemicu boring itu dari situ. Kalau lu udah pakai sistem welcome back to my YouTube channel atau balik lagi bareng gua Diriansyah, nggak usah pakai nama di podcast lu. Jadi orang-orang akan pengulangan, kan udah namanya lu sebutin lagi. Itu psikologis akan gini. Kalau gua ngejelasin sekarang mungkin lu belum nyampe iya emang iya ya. Nah lu harusnya coba lu rekam dengan lu nyebutin nama, sama di podcastnya lu dapat ya, alhamdulillah. Room 1 ada bilang kata, oke dapat di sini. Iya. Jadi kalau udah ditulis namanya, ada Diriansyahnya, lu gak usah nyebutin lagi. Karena begitu orang nonton, visual mata udah tertuju ke Diriansyahnya, tapi lu nyebutin lagi Diriansyahnya lagi. Itu secara nggak langsung psikologis itu boring, bibit-bibit boring dari situ. Karena dragging, ngapain lu pengulangan lagi? Gue nggak pernah opening pakai oke guys, balik lagi di podcast Diriansyah begini-begini. Enggak. Karena gue nyantumin nama gue di situ. Di radio seketat itu. Lu pilih yang mana? Makanya ada redundant, jangan sampai ada pengulangan di sini. Pokoknya radio and podcast jalan ngalir yang udah lewatin. Begitu pun lu ngangkat telepon, lu jangan singgung-singgung lagi sebelum-sebelumnya. Ini jujur teman-teman ya, kita ambil ibrohnya aja ya. Kalau lu tahu Bimo Kipik, gue nggak tahu dia pakai ilmu atau nggak sengaja. Oke, gue nggak tahu dia pakai ilmu atau nggak sengaja. Bimo Pikipix, Bimo PD, oke, bukan Bimoki ya, Bimo Pikipix. Dia kan suka react konten-konten gitu kan, lucu, komedi atau ada yang lagi viral apa segala macam. Perhatiin deh dia cara ngeditnya. Gue nggak tahu dia memang punya rumus dasar editor yang paham atau memang nggak sengaja. Ya, yang penting sah gitu outputnya. Apa yang dia react? Dia react pertama video joget-jogetan Zijamet ini misalnya. Pas dia habis react, balik lagi ke layar, itu udah ganti lagi kan. Susah jelasin ya, pokoknya teknisnya begitu. Nggak lagi ngulang, udah abis punchline lewatin. Radio atau podcast abis punchline jangan diulang-ulang, ada re-punchline. Itu penurunan tuh di situ ntar teman-teman. Makanya ada penyiar-penyiar baru biasanya abis temannya punchline ditambahin lagi, mau merasa pengen tampil. Punchlinein lagi, udah basi. Jadi kalau udah kita ngumpan di punchline, selesai, tinggalin. Cabut. Kayak yang tadi, gue ngedit. Ini gue jujuran aja, jadi semua sisi kita bahas ya. Tadi gue ngedit, dikirimin hampers dari Hadramia Restoran. Kalau lu perhatiin story gue. Gue ada bagian yang ada satu yang gue gak tahu di dalam hampersnya. Karena Arabian hampers gitu lah. Ternyata itu bukhurnya si yang mau dibakar jadi wangian. Terus kalau di dalam toplesnya gue pikir kayak kopi, namanya black. Akhirnya gue half punch di situ. Apa dodol? Gue bilang gitu. Ini apaan sih, ini kopi apa dodol? Kan nggak mungkin Arab dodol ya, warna hitam ya. Abis dodol pas gue ngedit tadinya ada bumbu-bumbunya tuh. Tapi perhatiin teman-teman, pas abis apa dodol gue ganti ke shot yang berikutnya lagi. Karena udah half punch tinggalin. Nah bibit dragging kayak gini tuh. Kalau tadi gue jujur aja, kita ngomong dapurnya dulu ya. Pas gue ngomong, nih apa sih ini gue nggak tahu nih, ini kopi apa bukan ya? Gue lihat gitu kan, ini kopi bukan ya? Terus akhirnya gue ujung-ujungnya, apa dodol nih? Ah iya nih dodol nih, kalau nggak salah kayak gitunya gue. Pas gue dengerin nggak enak. Memang kalau udah produksi biarin aja, kan bisa dibuang. Abis apa dodol ya, tas gue ganti langsung. Itu namanya half punch.
Jadi nggak perlu lu singgung-singgung lagi teman-teman. Oke, jadi jalan, udah ngalir. Podcast kayak gitu, radio kayak gitu. Jadi jangan balik, nanti yang ada turun, ya udah melempem tuh. Oke, next, when, mengenai kapan, ya udah tahu lah ya teman-teman, ini 5W1H. Ini yang penting ini cuma mengingatkan aja bahwa memang ada, drag, oke. Lah, ya teman-teman, bentar. Room 2, oke. Tadi when, ketika ada acaranya mungkin podcastnya kapan apa segala macam, gue juga jarang pakai ini secara verbal. Biasanya udah gue tulis aja tuh di apa namanya, di podcastnya apa segala macam. Pilih salah satu. Where itu ya di mana, tahu misalnya lu lagi ada podcastnya di masjid ini, di Jakarta Mengaji, kan gue selalu opening kayak gitu kan. Cuma biasanya kalau di opening gue gak mau lama-lama, gue ngamanin 10 detik pertama, biasanya gue di depan. Itu gue udah izin tentunya, dan Ustadz udah paham kalau cara gue berpresenter kayak gimana kalau Ustadz gue di Jakarta Mengaji. Habis gue opening, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, hama ba'at. Oke teman-teman, kita kembali lagi di, nah gue bilang kayak gitu tuh, Jakarta Mengaji, serial live, gue langsung bilang, di kajian kali ini kita akan bahas mengenai tauhid, di mana Allah dan lain sebagainya. Bersama Ustadz. Itu amanin dulu tuh 10 detik pertama. Karena begitu lo opening kepanjangan, males. Jadi gue langsung biasa pakai TOH atau TOM. Kalau hitungannya sejam acara kajiannya, gue biasa pakai TOH. Namanya aja top of hour. Apa yang ada di situ gue akan singgung di awal. Giveaway-nya, ilmunya, atau temanya atau apa. Biasanya orang begitu opening itu kepanjangan dulu tuh. Dikenalin dulu. Oke, balik lagi di sini ini seperti biasa di podcast kali ini kita akan membahas begini. Yang dimana buat teman-teman semua bisa follow gini. Lu aja dengerin sekarang, gue jujur males. Jujur. Panjangan men. Makanya diganjel dulu mendingan. Orang biar nggak kabur, begitu udah tahu opening. Nah, itu diganjelnya pakai apa? Nanti kita akan bahas di sini ya. Jadi yang penting 10 detik pertama diamanin dulu di podcast. Ya, headline. Bahasa copywritingnya headline. Makanya kalau di content creator, nanti kita bahas ya, ini tipis aja ya. Di YouTuber, kalau lu pengen, di YouTube ada YouTuber, lu pengen nyari satu masalah yang pengen diterkuak, how to apa, lu ketemu satu content creator yang subscribernya banyak, viewsnya banyak. Gua nggak tahu dia berdasarkan ilmu atau nggak sengaja atau template. Pernah nggak ketemu video ini? Oke, di video kali ini langsung kayak gitu, sebelum bumper ya. Kayak hashtag media apa segala macam, si Erwin. Oke, di video kali ini gue akan kasih tahu bagaimana caranya kita ngeset atau ngedit di Adobe Premiere gitu, tanpa WiFi. Tonton video gue sampai habis. Wuff. Dia ngamanin TOM-nya atau TOH-nya dulu, diamanin sama dia. 10 detik pertamanya. Apa sih TOM TOH, nanti kita bahas. Oke, ini ada why, ini ada baru how. Oke, ini kita tadi pengenalannya aja ya, biar teman-teman tahu 5W1H-nya harus difungsikan dengan baik. Ada namanya 9 elemen penting dalam membangun podcast. Udah pada tahu belum nih? Ada yang bisa ngisi nggak 9-9-nya apa? Beda lagi kalau highlight itu gini, ada kalau udah punya nama, gue sambil jawab ya. Tapi abis ini kita jawabnya di akhir-akhir. Kalau masih relate gue jawab, takutnya kepotong-potong. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan di luar ini gue nggak akan jawab dulu, biar di akhir aja. Highlight itu biasanya kalau udah punya nama podcastnya, dia cukup pakai highlight aja deh, di Corbuzier apa segala macam. Tapi kalau yang masih baru, gue saranin jangan pakai highlight. Lo langsung masuk ke dalam TOM. Karena kalau highlight, satu, lo pasti bercanda dapur, internal. Dan yang kedua, orang belum kenal lo. Karena secara trust, dia belum trust. Mungkin gak sengaja ketemu di YouTube atau di IG. Makanya lihat ya, teleponan gue tuh awal-awal, langsung, tuh Jeffrey, lo muslim atau kafir? Langsung kayak itu gas. Gak usah berlama-lama lagi. Malah Joe Rogan dan lain-lainnya di luar sana tuh udah gak ada welcome back to my YouTube channel, bla bla, padahal udah terkenal. Pernah lihat di Corbuzier opening? Nah, dia pakai highlight. Kalau udah gede namanya, pakai highlight. Karena sekarang Atta Halilintar udah pinter tuh. Mungkin karena ada tahu dia masukan apa boring apa segala macam. Dulunya yo IT bla 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 gitu kan. Kalau sekarang dia udah masuk VO tuh, diganjel. Perhatiin deh, Atta Halilintar pakai TOM men. Iya, lu nonton aja. Dia langsung masuk, jebret, langsung dia pakai subtitle yang diapi-apiin tuh. Malah dia ngomong, di video kali ini gue akan melakukan proses akad nikah sama gini waktu sama Aurel kemarin kan. Begini, das diganjel, langsung masuk videonya. 10 detik pertama diamanin gitu dulu. Karena itu nyawanya di program. Gitu. Nah makanya kalau untuk awal-awal jangan pakai highlight dulu teman-teman. Gue highlight tuh sekarang ini. Itu pun gue kadang diimbang-imbangin sama TOM.
Karena highlight itu khawatir ketika kita ke-share, kita nggak tahu bercandaannya pas lagi di mana. Apaan sih nggak jelas. Kalau Dedi pakai highlight wajar. Highlight pun cuma 3 detik. Ya kan? Nggak lebih dari 5 detik. Karena dragging lagi ntar kelamaan. Banyak sih, kalau gue boleh mengkritisi dari kacamata gue, untungnya VJ Daniel dengan Daniel Mananta Network di Daniel tangga kamu, itu kalau gue boleh mengkritisi, dia untungnya udah punya nama. Tapi kalau lo main kayak gitu, highlightnya kepanjangan lebih dari 10 detik. Daniel kan kayak gitu kebiasaannya. Gue nggak tahu, mungkin dia nggak punya tim apa segala macam, itu salah menurut gue. Serius, gue bukan sosok mengkritisi, memang bukan unsur podcast, untungnya dia udah punya nama. Perhatiin deh, Daniel tuh kalau di Daniel Mananta Network, Daniel tetangga kamu, itu podcastnya, itu depannya, itu highlightnya 10-20 detik. Iya, tontonin aja. Panjang banget. Lama, set. Baru masuk ke bumper. Nah, kalau kita saranin sebenarnya nggak kayak gitu pola podcast. Kalau lu masih awal-awal, belum ada nama, ya udah tinggal. Karena dia nggak tahu dapurnya, dia nggak tahu bercandaan kita, dia nggak tahu gaya main kita apa segala macam. Ini apa dia nggak jelas, tiba-tiba masuk di tengah-tengah. Mendingan lu ganjel pakai TOM, lu tutup bumper yang cuma 4 detik doang. Bumper juga nggak boleh lebih dari 4 detik ya. 3 detik bagus. Ya jadi itu aja, jadi cuma 2 apa 3 tuh. 5, 4, 3, 2, 1, close the door, selesai, masuk. Jangan lama-lama di bumper. Apa? Ribet banget. Oke, pokoknya itu kita mainnya pace-nya cepet, tek, biar orang tuh, ayo apalagi nih, gitu. Oke, 9 elemen penting dalam membangun podcast. Yang pertama ada branding and claiming podcast identity. Jadi ini tetap ya, kemana-mana lo harus tahu dulu. Seperti yang gue pernah bilang juga mengenai ini, lo sebelum bangun podcast setelah udah 4P, lo tentuin dulu kira-kira yang mau di-claiming apa, yang mau di-branding apa. Nggak bisa, podcast yuk seru-seruan nih, oke bikin, capek doang. Lo tentuin, lo mau podcast yang kayak gimana, apa yang mau diklaim. Seperti yang dilakukan oleh brand-brand besar. Nah, branding yang dimaksud di sini adalah personal branding, karena podcasternya. Kan gitu. Ya kan, makanya Deddy Corbuzier belakangan ini udah mulai mungkin tadinya sempat keluar tuh jalur tuh. Untungnya udah punya nama juga ya. Tapi belakangan ini dia selalu bilang, selalu menaik-naikkan. Orang podcast gua, dia kayaknya lagi bukan ngebentuk ya. Kayaknya mungkin udah banyak masukan apa segala macam, atau mungkin dari share-nya apa segala macam. Kita kan sebagai pengamat nih. Gitu. Dia tuh udah mulai belakangan ini, perhatiin deh Deddy. Selalu dia ngeklaim udah 4 episode, 5 episode yang gue tonton di akhir-akhir itu, dia selalu bilang di tengah-tengah podcast Corbuzier podcast tempatnya klarifikasi dan tempatnya masalah terjadi. Dia selalu kayak gitu, tempatnya klarifikasi. Kalau lu sadar. Jadi kita nih mungkin nggak sadar gara-gara kita bukan di ranah itu. Tapi kalau udah di ranah itu, pasti kalian akan lebih cepat notice. Nah, dia lagi ngeklaim itu tempatnya klarifikasi. Makanya belakangan ini kalau belakangan, apalagi kemarin dia dapat silver play button beberapa bulan yang lalu, dia selalu bilang timnya yang namanya Tia. Gue gini-gini tahu ya. Maksudnya kita ngamatin aja. Nah, timnya yang namanya Tia itu dia bilang bahwa ayo dong teman-teman, kita ambil Ibroh ya. Ayo dong teman-teman, semakin kamu banyak masalah, kami semakin happy karena tempatnya klarifikasi. Gitu terus. Gitu. Suaranya double, emang ya? Lebih kecilin kali ya. Sini sih nggak double deh. Double nggak yang di room 2? Oke, paham teman-teman ya? Oke. Nah, jadi kayak gitu aturan mainnya. Jadi apa yang mau dipikirkan? Podcast pemecah stigma miring, pasta gigi guzu gigi sensitif, podcast khusus tempat klarifikasi, podcast tempat masalah, podcast ini, podcast itu. Nah, itulah kalau udah dapat yang mau diklaim dan di brandingnya apa, itu udah tahu tuh brand positioning lo akan di mana nantinya. Kalau cuma seru-seruan doang, susah nggak diingat orang. Gitu. Paham ya? Itu namanya branding sama claiming. Nanti gue akan kasih tahu juga bagaimana cara membranding, bagaimana cara nyusun, yang gak usah khawatir teman-teman. Nanti akan kasih tahu juga. Terus bang, gue nggak tahu gimana caranya, apa yang mau di branding, apa yang mau diklaim, apa identitas gue, gimana cara ngebentuk identitas. Ada 9 step bangun branding. Ya nanti kita bahas masalah bumper deh. Di sini ada, ini baru diomongin. Nanti pelan-pelan ada ya. Di sini ada format clock, cara nyusun kalau bahasa MC-nya tuh rundown, kalau bahasa podcast atau bahasa radionya format clock namanya. Gitu. Kalau bahasa MC rundown. Kalau bahasa ini, nah, kalau nyusun kita mau pakai rundown nggak bisa, nggak akan ketemu. Podcast ya podcast. Gitu. Format clock ya format clock. Lu tanya penyiar radio manapun dari Sabang sampai Merauke,
Lu diketawain kalau ngomong, rundown acara lu, program lu apa? Hah, maksudnya apa sih? Mereka kan hao-hao. Lu tanya sama semua penyiar-penyiar yang ada di Indonesia. Serius, Imam Darto, Danang, tanyain aja. Gitu. Jadi nggak ngerti apa itu namanya rundown kalau di radio. Taunya format clock lu di jam atau di kuadran ini, lu ngomongin apa? Yes, nyambung. Namanya format clock. Bagaimana cara nyusun format clock nanti kita akan bahas. Terus yang ketiga adalah top of minutes. TOM yang tadi gue maksud. Yang keempat adalah bumper in and bumper out. Oke. Tadi ada sekilas ada yang bilang kalau tim editing enggak, gue sendiri kok. Gue kalau podcast, gue nggak pernah untuk podcast ya. Kalau untuk video-video yang lainnya, gue ada editor. Tapi editornya itu kalau untuk podcast, gue nggak pernah. Sampai detik ini gue selalu ngedit sendiri. Karena ada trik juga buat ngedit, gimana cara ngamanin biar nggak boring. Jadi kalau tadi teman-teman nanya, jadi ini bergembiralah buat teman-teman yang mau mulai podcast. Ternyata kabar baiknya di podcast nggak perlu lo punya tim. Asal lo tahu kuasain ilmunya. Dan gue sampai sekarang, Ustadz Ahmad Bazar pernah ngobrol-ngobrol sama gue mengenai ini. Gue pernah cerita panjang lebar, curhat ini itu dan lain-lainnya sama Ustadz Ahmad Bazar gitu. Dia tahu banget tuh. Gue selalu sama Ustadz kan, misalnya kan gue kecapean, sibuk ngedit apa segala macam. Ustadz sampai bilang, udah antum udah satu punya tim. Dan enggak, Ustadz, gimana caranya ya? Anda tuh punya insecure yang tinggi. Kalau dia editin sama orang, Anda nggak percaya. Karena di radio itu ada basic editingnya. Nanti lah dalam kesempatan kita bahas bagaimana cara ngedit ya, audio editing nanti kita dalam kesempatan lah. Jadi sebenarnya di sini juga dapat sih tipis-tipis ya. Gimana cara ngeditnya, ngebuang-buang yang nggak penting atau ngemilah-milah mana yang harus dimasukin. Jadi the power of content itu bagiannya dari kontennya atau konten kreator sama editingnya. Karena editing yang oke, walaupun kontennya biasa-biasa aja akan ketolong. Mana yang harus dibuang, mana yang harus ini, apa segala macam. Bumper ini nanti kita akan bahas juga maksudnya apa. Next. The power of tease. Ini adalah nyawa. Kalau tadi udah 10 detik pertama diamanin. Kalau ini adalah the power of tease, time spent listening atau time spent watching. Apa itu? Artinya adalah TSL atau TSW. Kalau di radio ngomongnya TSL. Gitu. Jadi kalau lo ngomong sama penyiar-penyiar radio di Indonesia, lo tanya gitu. Kalau lo konten ini TSL panjang nggak? Di Nielsen TSL gue kecil der. Nah biasanya gitu omongannya. Maksudnya apa TSL? Time spent listening. Berapa lama orang dengerin podcast lo? Berapa panjang tuh? Kalau di YouTube lo lihat tuh, kan ada tuh algoritmanya berapa panjang orang yang dengerin atau nonton itu lo kan. Nah kalau di radio atau di podcast namanya time spent listening, TSL. Jadi semua yang ada di gua menjalankan podcast itu gue menjalankan 9 elemen ini teman-teman. Insya Allah lo menjalanin ini, ya udah semua karena Allah ya. Insya Allah ya udah hasilnya kayak gitu. Gue juga kaget kemarin, juga sempat kaget juga ya. Waktu sebulan pertama, sebulan aja udah 20.000 followers tuh waktu di podcast ya. 20.000 sampai 30.000 gitu baru sebulan. Karena semua karena Allah ya. Karena gue berhati-hati dalam hal ini membangun podcast gitu. Nah, yang keenam adalah proportional duration, berapa waktu yang paling tepat untuk lo bangun podcast. Yang ke-7, teknik and talk set. Di radio atau di podcast nggak kenal juga namanya cut. Kalau di TV cut, kalau di MC namanya segmen. Kalau di radio atau podcast talk set. Nah, ini harus tahu juga nih teman-teman. Jadi kalau MC lo berapa segmen sekarang? TV apa segala macam atau cut lah. Berapa cut nih kita ngomongnya, berapa segmen nih kita cut. Kalau di radio talk set. Hanya penamaannya aja enggak lebih dari itu. Enggak cuma nama tapi lebih dari itu teman-teman. Karena fungsinya berbeda antara talk set. Oke, next setup topik, gimana cara ngangkat topik yang menarik sama current issue yang oke yang seperti apa. Dan yang ketujuh lah air check and monitoring. Kita air check itu and monitoring, kalau di luar sana namanya evaluasi. Kalau di radio namanya air check. Kalau di luar sana bisnis intip kompetitor. Kalau di radio atau podcast namanya monitoring, memonitor. Udah tau bedanya ya. Nah ini gue kasih bahasa-bahasa seperti ini nggak dibuat-buat, memang begini adanya. Lo tanya penyiar-penyiar di dunia, di Amerika juga begini istilah namanya. Oke, next. Nah ini yang pertama, framework atau branding journey. Cara menentukan konten podcast dari nol. Ada 9 step branding journey namanya. Branding journey itu ada 9 step bagaimana cara menentukan sebuah konten atau personal branding atau corporate branding yang dilakukan, seperti bagaimana cara keluarnya, kenapa Teh Pucuk Harum sukses, kenapa Teh Botol Sosok sukses. Yang pertama qadarullah, yang kedua ada ikhtiarnya.
Gitu. Kenapa Sensodyne juga mudah diingat, kenapa Le Mineral juga diingat. Ternyata mereka semua ada framework branding journey itu. Gitu. Akhirnya keluar rasa teh terbaik ada pada pucuknya. Akhirnya keluar pasta gigi, gusuk gigi sensitif. Akhirnya keluar yang namanya kayak ada manis-manisnya. Kalau gua berstimulus dengan branding journey, yang pertama gua lakukan dari 9 step 1 sama step 2-nya itu namanya claiming. Nih, lihat di layar. 1 sama 2, menentukan rational value ditambah emotional value. Jadi kalau step 1, step 2 itu dari rational value, nggak bisa juga pasta gigi khusus benerin gigi yang pernah gini nih, nggak mungkin lu nggak secara rasional. Pasta gigi bisa mengobati gigi yang sudah bolong dan kesambar petir, nggak ada rasional kayak gitu. Oke, ini stepnya. Jadi step 1, step 2 itu adalah menentukan rational value plus emotional value. Apa yang diklaim? Nah, keluarlah podcast khusus pemecah stigma miring atau menepis stigma miring, selesai. Atau kalau yang di tempat lain, pasta gigi khusus gigi sensitif, ada yang diklaimnya. Kayak tadi gue bilang cerita Dedi, dia keluar dengan tempatnya klarifikasi yang punya masalah. Makanya orang begitu denger, ya udah dengerin di situ. Nah, jadi kalau kita sadarin teman-teman, kalau memang ternyata pernah bangun podcast tapi view-nya begitu-begitu aja, jangan-jangan Anda belum pernah menentukan ini. Gitu. Nah, harus tentuin dulu. Dari tadi ya, dari mulai 4P, dari mulai teknis, nah ini baru nomor 1 nih, branding journey. Masih panjang perjalanan kita, belum nyampe nomor 9. Jadi tentuin dulu tuh kira-kira podcast lo mau ke arah mana, yang apa yang mau diklaim. Secara rational value sama emotional value. Setelah itu turunannya baru, kalau gue akan tulis ini sebelum gue ngonten telepon si Jeffrey, gue tulis ini dulu, gue gambar. Podcast khusus menepis stigma miring. Nih akhirnya gue bongkar di sini nih, dapur gue nih. Ya nggak apa-apa. It's okay, rezeki kan udah Allah atur kan. Silakan Anda contek. Oke, nah itu sebab. Oke, jadi seserius ini gue bangun project podcast teman-teman. Nggak cuma sekedar, ya itulah hasilnya. Semua karena Allah ya, hasilnya begini sekarang. Gitu. Oke, step 3-nya adalah promising. Membuat visual identity. Kalau gue versinya, wah kemakan isu negatif dengerin podcast dari Ansa. Makanya selalu di tengah-tengah, abis gue telepon memecah stigma, gue langsung bilang ke mereka, Der, lu coba dikecilin deh, masuk suaranya di lu, volumenya, jadi double katanya suara gue. Device room 2 lu di mute aja coba. Speaker deh, bukan ininya ya, speaker deh. Oke. Kalau gue udah, oke ya. Apa yang dijanjikan? Kemakan isu negatif. Makanya gue selalu bilang ketika gue nelfon waktu di teleponan sama, gue bilang tuh sama orang-orang di dalam, wah berarti itu lu kena stigma. Wah berarti lu kemakan isu negatif. Oh berarti lu kemakan provokasi. Nah itu yang gue kentelin. Kalau di pasta gigi khusus gigi sensitif itu di depan. Step 3-nya gigi ngilu. Pernah sadar gak bentuk iklannya? Gigi gua ngilu. Oh gigi gua ngilu. Nah itu turunannya tuh yang dijanjiin agar ngilu lu hilang. Gitu. Oke. Step 4-nya terbentuk persepsi dan ekspektasi. Wah ini pas banget buat gue. Oh bener ya gigi gua ngilu ya. Itu alurnya teman-teman. Oke. Oh bener ya rasa teh terbaik ada di pucuknya. Karena di klaimnya dia tuh adalah percuma lu minum teh kalau diambil bukan dari pucuk nggak enak. Mungkin begitu tuh berantemnya antara Sosro dan PT Mayora. Iya, PT Sosro dan PT Mayora. Gitu, oke? Lalu yang ke step 5 itu warranting. Experience mendengarkan. Hai, oke lah besok gue coba deh, gue datang deh ke Diri Ansa ya hasil reposannya. Agar apa? Gue mengharapkan si reputasi. Oh alhamdulillah akhirnya cuma provokasi. Alur-alur ini yang gue masukin dalam satu per episode. Makanya selalu dalam situ selalu ada penggiringan-penggiringan seperti ini. Ah itu cuma provokasi, oh ini nih. Jadi gue sepaket tuh seperti yang dilakukan oleh Sensodyne, kayak gitu bentuk iklannya. Pasta gigi, khusus gigi sensitif. Di dalamnya bintang iklannya begitu di shot, oke kamera rolling action. Gigi gua ngilu, digituin mulu sama dia. Perhatikan, nggak pernah Sensodyne, lihat ya, cara branding journey itu ngebangun identitas, itu tepat pada sasaran, nggak boleh ganti-ganti. Nggak pernah gue nemuin iklan Sensodyne fokus ke gigi berlubang, gusi berdarah, gusi bengkak. Nggak pernah, karena dia fokus di ngilu. Karena branding atau framework terjadi harus konsisten, saudara-saudara.
gitu. Oke. Baru step 7-nya, oke gua akan dengerin terus. Mereka akan jadi loyalitas. Dari situ baru profit.